membuktikan pesan dari Tuhan untuk orang percaya. Artinya apa? Mujizat itu Tuhan lakukan, Tuhan selenggarakan, Tuhan izinkan terjadi dalam diri orang. Menandakan bahwa firman Tuhan itu firman berkuasa. Hidup. Mampu menyembuhkan, mampu memulihkan, mampu mengobati orang. Contoh. Tanda-tanda mujizat membuktikan Musa dipilih dan diutus oleh Allah. Dicatat dalam Bilangan pasal 16 ayat 28 sampai 30. Ditambah dengan Ulangan pasal 17 ayat 1 sampai 11. Banyak mujizat yang dialami oleh Musa. Waktu dia memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Termasuk saya singgung di atas tadi. Tuhan menyediakan tiang awan melindungi mereka dari terik matahari di siang hari. Tuhan menyediakan api, tiang api di malam hari untuk menuntun mereka selalu mendapatkan terang, cahaya terang di malam hari. Waktu Tuhan memukulkan tongkatnya ke sebuah batu dan mengeluarkan air, sehingga Musa mendapatkan air minum dan juga bangsa Israel. Itu semakin meyakinkan Musa dan meyakinkan orang Israel. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percaya hidup rupanya. Dan kuasanya unlimited alias tak terbatas. Yang kedua, Tuhan melakukan mujizatnya untuk membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6, Yohanes pasal 5 ayat 36, Yohanes pasal 10 ayat 37 sampai 38. Semua itu Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia di atas nabi, di atas para rasul. Alias dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalau para nabi bisa melakukan mujizat atau juga para rasul, itu karena Tuhan memberikan kuasa, bukan karena kehebatan dan kemampuan nabi dan para rasul, bukan. Tapi karena itu. Tapi kalau Tuhan, ya Tuhan Yesus melakukan mujizat, karena memang dia Tuhan. Itu bedanya. Yang ketiga, tanda-tanda kerasulan Paulus disertai banyak mujizat di antara orang lain. Banyak orang kesurupan, dilepaskan dari genggaman kuasa iblis. Melalui pelayanan Paulus. Ada orang yang sakit, dipulihkan dan disembuhkan lewat pelayanan Paulus. Itu membuktikan bahwa pilihan Tuhan terhadap Rasul Paulus benar. Dan kuasa yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah kuasa dari Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 12 dan Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 2 menjelaskan itu. Bahkan orang percaya diberikan kuasa oleh Tuhan melakukan mujizatnya. Orang percaya loh Bapak Ibu. Ini bukan penginjil, bukan pendeta. Bukan ketua sinode, enggak. Orang percaya. Orang awam. Jemaat biasa. Tapi sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Mereka diberikan kuasa oleh Tuhan melakukan mujizat. Ini dicatat di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Tambah Lukas pasal 10 ayat 19 serta 1 Korintus 12 ayat 9 dan 28. Artinya apa? Waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh setia membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat dan kuasanya sebagai bukti bahwa panggilan kita sebagai hamba Tuhan, panggilan kita sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan melakukan mujizat. Yang keempat, mujizat digunakan untuk menguatkan iman orang yang sudah percaya. Supaya makin bertambah yakin. Supaya makin bertambah dalam pengharapannya kepada Tuhan. Contoh, kuasa mujizat Kristus menghapus keraguan Yohanes Pembaptis. Dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Ini kan konteksnya waktu itu Yohanes Pembaptis kan mau membaptis Yesus, tapi Yohanes Pembaptis enggan membaptis Yesus karena merasa Yesus ini Tuhan, saya hanya cuma manusia biasa, rasul. Maka waktu itu Tuhan buktikan bahwa kerasulan Yohanes itu atas seizin Tuhan. Maka waktu Yohanes membaptis Yesus, Tuhan bilang kan sebelumnya,
Nanti setelah engkau membaptis aku, ya Roh Kudus akan turun dalam rupa burung merpati kan? Ah, itu makin meyakinkan Yohanes supaya tidak galau, supaya tidak minder melakukan tugas pembaptisan kepada Yesus kan Bapak Ibu. Maka dilakukanlah tugas itu. Yang kedua, Thomas yang awalnya sangat-sangat skeptis, gak gampang percaya. Tapi waktu dia melihat tangan Yesus yang bolong itu, setelah Yesus bangkit dari kematian, maka si Thomas itu sungguh-sungguh mengambil keputusan total percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 28. Yang mana sebelumnya Thomas ini masih setengah-setengah percaya sama Yesus, setengah tidak percaya. Jadi mujizat itu masih bisa juga dialami oleh orang yang masih ragu sebenarnya. Maka Tuhan lakukan mujizat lewat kesembuhan dari penyakit, lewat pemulihan usaha, bisnis, karir, pelayanan, supaya makin total orang ini percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang dilayani, dan penuh dengan kuasa. Bahkan para rasul melakukan mujizat di hadapan banyak orang di kisah para rasul 5 ayat 11 sampai 13 Bapak Ibu. Untuk meyakinkan para rasul itu, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan selalu ada di dalam diri kalian dan menyatakan kuasaku di dalam kalian untuk melakukan banyak mujizat. Paulus bersaksi juga tentang mujizat dan tanda ajaib yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain. Waktu dia disidang di Yerusalem, dia banyak bersaksi. Lewat pelayanannya, banyak orang yang sembuh dari sakit penyakit. Banyak orang yang bisa pulih lepas dari cengkraman kuasa setan atau sibolis. Itu disaksikan itu di hadapan hakim di Yerusalem. Semua itu Tuhan lakukan. Terjadi lewat kehidupan Paulus dan pelayanannya untuk meyakinkan Paulus, engkau tidak usah takut. Menyaksikan kuasaku, firmanku, walaupun hari ini saat ini engkau sedang disidang. Kisah para Rasul 15 ayat 12 menjelaskan itu kepada kita. Nah, tujuan lain Tuhan melakukan mujizat itu, yaitu untuk menyatakan hukuman atau penghakiman Tuhan bagi orang yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Untuk menghakimi orang yang ngeyel, keras kepala, karena tidak mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Contohnya sebagian besar orang Israel mati di padang belantara. Ini waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Banyak yang meninggal batu di dalam perjalanan. Apalagi mereka-mereka yang sudah usia lansia. Kenapa mereka harus banyak yang meninggal di perjalanan? Lebih banyak yang meninggal di dalam perjalanan daripada yang sampai di tengah perjanjian tanah Kanaan. Mengapa? Karena mereka selama dalam perjalanan sudah ditolong Tuhan. Sudah mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi ngeyel, nggak pernah tobat. Nggak pernah mau berubah. Maka Mazmur 106 ayat 19 sampai 26 menjelaskan. Banyak di antara mereka meneliti dalam perjalanan sehingga tidak sampai tanah perjanjian. Sama. Hukuman yang seperti ini juga masih berlaku kok di zaman ini, saudara. Sih. Orang-orang yang tetap mengeraskan hati untuk membakar gereja, merusak gereja, menghalangi kita orang percaya beribadah. Tuhan hukum mati. Dengan tangan Tuhan sendiri. Apakah lewat bencana alam, lewat sakit penyakit. Bapak Ibu, saya jadi ingat Agustan yang mengentutin Alkitab. Kan ada YouTube-nya itu, Bapak. Nggak lama hidupnya berakhir tragis juga.
Kan gitu. Yang kedua, Yahya Wahloni. Masih sehat bugar kan dia. Tapi Tuhan catat baik-baik penghujatan-penghujatan yang keluar dari bibir dan mulutnya setelah dia murtad. Maka Tuhan udah, lo sampai sini aja loh. Maka saya punya keyakinan Doni setan, kai bangke, dan sebanyak lagi yang lain. Murtad. Ya, yang murtad itu tuh. Tuhan tidak tiru. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan sedang mencatat baik-baik waktu yang terbaik dan terindah bagi mereka untuk Tuhan ambil dari muka bumi. Buat kita, saudara, mari sungguh-sungguh kita lebih cepat bertobat ya. Dan tolong Bapak Ibu dorong jemaatnya supaya segera mungkin bertobat kepada Kristus. Jangan terlalu lama mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat. Karena kenapa? Kematian itu nggak lama bisa menjemput kita. Maka untuk itu Bapak Ibu setiap kali saya ada kesempatan melayani, saya selalu tegas-tegas saja. Di komunitas kami, Arisan Huta Soit Bandung, bulan lalu ada yang meninggal seorang ibu. Masih muda kok. Bahkan baru 3 minggu dia selesai, mempersiapkan, bahkan menyukseskan acara pemberkatan dan resepsi anaknya yang pertama. Baru 3 minggu selesai. Tapi tiba-tiba minggu yang keempat, ibu ini sudah meninggal. Maka kumpulan komunitas kami kaget. Waktu ada pemberitahuan di grup bahwa si ibu yang namanya sini sudah dipanggil Tuhan. Dan saya pakai kesempatan itu untuk mendesak orang-orang di komunitas saya. Saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu kemarin kita datang semua kan di rumah duka. Bahkan sampai menghantarkan jenazah itu ke pemakaman. Tuhan sedang mengingatkan kita. Siapapun di antara kita di sini nggak ada yang bisa memperlambat Tuhan memanggil kita. Siapapun di antara kita di sini tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan panggil kita dari dunia. Maka kalau ada lagu pujian yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan. Benar itu. Suka-sukanya Tuhan. Kita mau dipanggil hari ini, esok, lusa. Suka-sukanya Tuhan. Maka harus sungguh-sungguh, harus bertobat terima Yesus. Karena kesempatan mendapatkan pengampunan dosa jamin hidup kekal di surga. Bumi. Kalau sudah mati, nggak ada peluang itu. Maka saya katakan kepada mereka, kalau saudara Bapak Ibu di sini tidak mau sungguh-sungguh bertobat total kepada Tuhan tahun ini, akan ada lagi di antara kita tahun ini yang pasti dipanggil oleh Tuhan. Jantungan mereka semua. Aduh Pak Pendeta, jangan begitulah khotbahnya. Kita jadi takut Pak Pendeta. Apalagi kita ini mau menikahkan anak Pak Pendeta. Lagi bangun rumah. Cicilan mobil belum Pak Pendeta. Tuhan tidak peduli dengan cicilan-cicilanmu itu saya bilang. Yang Tuhan peduli hidupmu itu. Maka saya ingatkan Bapak Ibu ya. Ini kata-kata ini bukan hanya sekedar dari otak saya. Bukan ya. Bukan hanya sekedar dari hati saya. Bukan. Karena saya nggak pernah persiapkan kata-kata ini. Sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi kata-kata ini muncul detik ini juga. Apa artinya Bapak Ibu? Saya nggak kasih lagi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan, pasti tahun ini di antara kita pasti akan ada musuh. Akhirnya Bapak Ibu, itu gimana Pak Pendeta caranya bertobat? Ayo, 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 ikuti doa saya. Katakan, aku mau sungguh bertobat. Aku mau sungguh-sungguh buka hati terima Yesus secara pribadi.
Oh, langsung rame-rame Bapak Ibu angkat tangan. Bayangin Bapak Ibu, orang-orang Protestan yang haram angkat tangan berdoa, yang haram berdoa dengan suara kedengaran, angkat tangan semua itu. Ikuti doa saya. Sungguh-sungguh mengikutinya dengan iman saja. Diikuti Bapak Ibu dari awal sampai selesai. Hanya itu yang bisa menjamin Bapak Ibu di dunia ini apalagi di surga. Jadi saya kira Bapak Ibu, khotbah kita hari ini jangan lagi hanya sekedar berita hoax gitu. Apa maksudnya berita hoax? Kita hanya menyampaikan pengharapan-pengharapan palsu, tapi tidak mengajak jemaat sungguh-sungguh bertobat. Itu kan berita hoax kan itu. Firman Tuhan itu jelas. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Engkau kita, saya muntahkan kata Tuhan. Kadang-kadang saya lihat Bapak Ibu, kenapa jemaat itu susah, sulit, bahkan tidak merasa penting segera mungkin bertobat dan percaya kepada Yesus. Kadang-kadang karena khotbah kita juga kadang-kadang yang membuatnya. Mengapa? Karena khotbah kita itu nggak tegas. Maka susah jemaat untuk memulai pertobatan dan perubahan. Penghakiman. Apa Tuhan lakukan kepada orang yang belum bertobat? Ini kan adalah bentuk ketegasan. Hah, terhadap orang yang belum bertobat. Mujizat dalam bentuk penghakiman loh. Tanpa Tuhan nggak berani tegas. Masalah perpuluhan gitu. Terlalu kecillah panggilan kita hamba Tuhan. Hanya gara-gara persembahan. Hanya gara-gara perpuluhan. Kita memperkosa kebenaran. Itu nilai panggilan kita rendah sekali Bapak. Maka dari dulu. Waktu saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Saya tidak akan pernah kok menyatakan kebenaran. Walaupun orang itu tidak lagi kasih persembahan atau perpuluhan. Saya tidak akan pernah lakukan. Karena saya yakin. Saya hidup bukan karena persembahan. Apalagi perpuluhan. Saya hidup oleh karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita harus ikuti polanya Tuhan. Kalau Tuhan saja tegas. Kenapa kita tidak tegas? Ya tapi Pak Tuni kan jemaat nanti lari Pak. Kabur Pak. Loh, kita ini dipanggil untuk menyenangkan hati jemaat atau hati Tuhan? Yang kedua, orang di Korazin, Betsaida, dan Kapernaum dihukum Tuhan. Padahal mereka-mereka ini sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan melakukan berbagai mujizat, Bapak Ibu. Tapi orang ini tetap ngeyel, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Tuhan hukum mereka. Dan itu dicatat dalam Matius 11 ayat 20 sampai 20. Maka saya sering juga ungkapkan di dalam khotbah-khotbah saya, Bapak Ibu. Kalau kan kita sudah melihat, contohnya aja nih, ada banyak orang sudah menyaksikan dia mengalami kanker, dia mengalami stroke karena dalam masa mudanya tidak mau bertobat kepada Tuhan. Karena dalam masa hidupnya dia masih terus bermain-main dengan Tuhan dengan cara apa? Mengkonsumsi rokok lah, mengkonsumsi miras atau tuak lah. Mereka menyaksikan, saya stroke Pak Tony. Saya mengalami kanker Pak Tony. Saya TBC Pak Tony. Dan saya sering pakai kesaksian mereka-mereka itu. Hei Bapak Ibu ya, apa yang dialami oleh saudara kita itu
itu bisa terjadi atas diri kita. Kalau bapak-bapak yang merokok tidak mau tobat. Kalau ibu-ibu tidak mau tobat. Bapak ibu tidak lama lagi akan mengalami itu. Saya tidak ngancam. Tapi karena Tuhan memang juga menyatakan akan hal itu. Yang ketiga, manusia di dunia ini tidak mau bertobat. Walaupun telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Siapa ini orang-orang partisi Bapak ini? Sebelum Yesus ditangkap, dia niaya, digantung hidup-hidup di kayu salib. Orang Farisi sudah banyak melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mengusir setan dari orang kerasukan kan Bapak Ibu. Bahkan memberikan makan 5.000 orang. Tapi mereka tetap menggantung Yesus kan Bapak Ibu. Maka saya kira bagian mereka sekarang di mana? Di neraka di neraka. Mereka sudah menikmati di sana. Enaknya api neraka itu. Selalu di zaman ini. Orang-orang yang tetap menolak Yesus. Padahal sudah banyak mujizat pertolongan Yesus yang sudah disaksikan oleh banyak orang, dicatat pula dalam Alkitab, tapi orang memilih tetap tidak mau bertobat. Maka seringkali kematian itu menjadi cara tercepat Tuhan lakukan untuk memindahkan orang itu ke neraka. Yang berikutnya, orang-orang berdosa di dunia ini tidak mau bertobat. Padahal Alkitab sudah mencatat, menjelaskan panjang lebar, bahkan membuktikan orang yang percaya, orang yang bertobat pada Yesus sembuh dari kematian. Tapi masih banyak orang juga nih. Apa hukumannya buat mereka? Pasti sakit penyakit, kegagalan, kehancuran. Tapi bagi kita yang sudah bertobat pada Kristus, percaya semua mujizat itu benar-benar adanya, terjadi. Dan kita memilih bertobat kepada Yesus. Maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat selama kita di dunia ini. Jasmani, rohani, material, usaha, dan bisnis. Bahkan setelah kita dipanggil Tuhan. Kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini sesaat, roh kita kembali akan dihidupkan Tuhan di surga. Karena kebangkitan Yesus sebagai bagian daripada mujizat menjadi pertaruhan, menjadi bukti, pegangan buat kita. Roh kita pun nanti akan dibangkitkan. Yang kedua, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini kan memastikan, menandakan, meyakinkan orang percaya bahwa waktu Yesus sudah pergi ke surga, Roh penolong, Roh penghibur yang tidak lain tidak bukan itu Allah itu sendiri dalam wujud Roh Kudus ada bersama dengan kita orang-orang percaya. Maka bagi kita orang-orang yang percaya dan bertobat kepada Tuhan, tidak ada kata putus asa menghadapi persoalan pergumulan penderitaan. Karena Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberikan kekuatan ada dicurahkan Tuhan buat kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Munculnya Roh Kudus salah satunya misalkan dengan memperkenalkan bahasa roh. Juga ini menjadi perwujudan atau bentuk kehadiran Allah di dalam diri orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Maka kita dikasih karunia-karunia oleh itu. Pertanyaannya, syarat-syarat apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan mujizat, bahkan menerima mujizat yang daripada Tuhan. Yang pertama,